Masih di Indonesia, pemirsa, bersama saya Rosalin Hyu. Pemirsa, hindarilah bermain perang sarung yang banyak dilakukan selama bulan Ramadan. Seorang bocah SMP di Grobogan, Jawa Tengah tewas saat bermain perang sarung usai terkena pukulan sarung di leher. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Zaki Mandala Rifki, remaja laki-laki yang tewas saat bermain perang sarung, tiba di rumah duka di Grobogan, Jawa Tengah. Dari hasil autopsi, bocah yang masih duduk di bangku SMP ini terluka akibat benturan benda keras di bagian tengkuk. Meski menyatakan ikhlas, pihak keluarga meminta polisi menindak tegas para pelaku untuk memberikan efek jera. Saya pribadi sih sebenarnya udah mengikhlaskan, Pak. Ya ibaratnya sesuai hukum yang berlaku. Hukum ini nantinya kayak gimana saya udah pasrah. Sementara itu, 6 bocah yang bermain perang sarung dengan korban mengaku hanya iseng untuk mengisi bulan Ramadan. Kini mereka menjalani pemeriksaan intensif di kantor polisi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah terhadap perampokan bermodus pura-pura menuduh korbannya sebagai pelaku pelecehan seksual. Pelaku ditangkap di kontrakannya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan karena berulang kali merampok ponsel dan motor. Seorang pelaku perampokan mengendarai sepeda motor menghampiri korban yang sedang berjalan kaki di Ciledug, Tangerang, Banten. Pelaku tiba-tiba menuduh korban sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap adik kandungnya. Pelaku terus mengintimidasi dan meminta korban bertanggung jawab. Untuk meyakinkan jika korban bukanlah pelaku pelecehan seksual, pelaku mendesak korban untuk ikut menemui adiknya. Namun semua ucapan pelaku hanyalah karangan agar korban mau mengikuti pelaku ke tempat sepi. Pelaku kemudian mengancam korban dengan kekerasan untuk merampas ponsel korban. Setelah menerima laporan korban, polisi langsung meringkus pelaku di rumah kontrakannya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku berinisial AA kami amankan di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam penangkapan tersebut, kami juga turut menyita barang bukti berupa sepeda motor, yaitu hasil dari pencurian. Kemudian dari hasil pemeriksaan, pelaku selalu menggunakan modus dengan tuduhan pelaku kekerasan atau pelecehan terhadap korbannya. Kini pelaku telah ditahan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Oku Timur, Sumatera Selatan, pelaku perampokan berpura-pura memberikan tumpangan untuk korbannya. Saat beraksi, pelaku tak hanya merampok, tapi juga menculik dan memperkosa korbannya. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis. Polisi terpaksa menabrak mobil milik pelaku dari belakang. Namun pelaku tetap berhasil melarikan diri. Pelaku bahkan bersembunyi di area persawahan di Desa Sriwangi, Kabupaten Oku Timur. Namun pelaku tak berkutik setelah pelaku berhasil memergokinya. Pria bernama Samsul Bahri ini adalah pelaku penculikan disertai perampokan dan pemerkosaan terhadap beberapa perempuan. Saat beraksi, pelaku dan rekannya berpura-pura memberikan tumpangan kepada korban yang sedang menunggu angkutan umum di pinggir jalan. Di dalam mobil, kedua pelaku ini tak hanya merampok korbannya, bahkan kedua pelaku memperkosa salah satu korbannya. Yang mana modusnya, yaitu ketika pelaku ini menggunakan kendaraan jenis Avanza, ya, warna grey, itu melintas dan mencari orang ataupun khususnya perempuan ataupun wanita yang sedang menunggu kendaraan angkutan. Hingga kini kedua pelaku mengakui sudah beraksi 5 kali. 3 diantaranya sudah melapor ke kantor polisi. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain berinisial JEF.
Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan ayah dan anak pelaku penganiayaan terhadap tetangganya di Cengkareng, Jakarta Barat sebagai tersangka. Pelaku menganiaya korban akibat tidak terima. Korban menegur suara bising permainan drum pelaku. Penyidik Satreskrim Polres Jakarta Barat menetapkan ayah dan anak yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap tetangganya akibat tak terima diprotes bising suara permainan drum sebagai tersangka. Naiknya tahapan penyidikan ini hasil gelar perkara dan juga pemeriksaan saksi, rekaman video amatir serta hasil visum. Bukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian dikumpulkannya alat bukti yang cukup, dan telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 19 Februari untuk menentukan penetapan tersangka terhadap terduga tersangka inisial D dan inisial N. Pak, untuk kedua tersangka ini apakah sudah dilakukan penahanan atau belum, Pak? Untuk selanjutnya setelah dilakukan penetapan tersangka dan diajukan penetapan di pengadilan, terhadap tersangka dilakukan penahanan pada tanggal 24 Februari. Meski tidak menutup kemungkinan adanya restoratif justice dalam kasus ini, namun hingga kini belum ada keinginan perdamaian dari pihak korban. Sebelumnya pasangan suami istri dianiaya oleh tetangganya di Cengkareng, Jakarta Barat. Penganiayaan ini terjadi akibat teguran dari korban yang terganggu suara bising permainan drum pelaku. Bersama ayahnya, pelaku melakukan penganiayaan terhadap pasangan suami istri Darwin dan Angel. Meski pelaku sudah mengakui kesalahannya dan meminta adanya jalan damai, namun permintaan damai pelaku ditolak korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, motif penganiayaan yang berujung tewasnya seorang polisi muda, Bribda Dirja Pratama, yang diduga dilakukan oleh seniornya akhirnya terungkap. Korban diduga dianiaya karena dianggap tidak loyal dan tidak mengindahkan panggilan senior. Kasus meninggalnya Bribda Dirja Pratama, anggota Polda Sulawesi Selatan yang terjadi pada Minggu 22 Februari 2026 lalu. Di dalam ruangan asrama Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Penyidik menyimpulkan korban meninggal dunia akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh satu orang pelaku, yaitu Bribda P yang merupakan senior korban. Motif penganiayaan diduga karena korban dianggap tidak loyal dan tidak mengindahkan panggilan senior. Hal ini memicu emosi pelaku yang kemudian diduga melakukan kekerasan dengan cara memukul dan mencekik korban berkali-kali. Selain menetapkan tersangka, penyidik juga telah memeriksa 8 orang saksi yang berada di lokasi kejadian. 2 anggota polisi diantaranya masing-masing berinisial Bribda MF dan Bribda MA diduga melanggar kode etik dan disiplin. Kami melihat ada salah satu seorang atas nama Bribda MF itu membersihkan darah dengan maksud agar tidak diketahui ada kejadian itu. Kemudian kami melihat atau mendapatkan keterangan bahwa ada salah satu anggota, yaitu anggota atas nama MA ini yang melakukan pidana, dan satu orang anggota yang melihat kejadian tersebut tapi tidak melaporkan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf atas sejumlah pelanggaran yang melibatkan oknum anggota kepolisian. Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap rentetan sejumlah kasus.
Rentetan pelanggaran yang melibatkan oknum aparat kembali mencuat, mulai dari dugaan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, hingga kasus kematian di lingkungan kepolisian. 22 Februari 2026, seorang remaja tewas menjadi korban dugaan penganiayaan oleh anggota BRIMOB di Kota Tual, Maluku. Korban dipukul menggunakan helm di bagian kepala karena dituduh melakukan balap liar. Video kekerasan yang viral memicu kecaman publik dan mendorong tindakan tegas. (18 Februari 2026), Bribda Dirja Pratama, seorang bintara berusia 19 tahun, meninggal dunia di asrama Polda Sulawesi Selatan. Korban tewas dengan sejumlah luka lebam di bagian tubuh, diduga dianiaya seniornya di barak. (20 Februari 2026), sejumlah narkoba berbagai jenis ditemukan di dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba yang menjadi pemasok sabu-sabu. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan anggota Polri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun meminta maaf. Saya mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam keseharian kami mungkin ada perbuatan dari anggota-anggota kami yang disadari ataupun tidak disadari mencederai rasa keadilan publik. Oleh karena itu kami dalam hal ini kami mohon maaf, namun tentunya kami berjanji terhadap hal-hal yang sifatnya mencederai keadilan publik, apalagi yang sifatnya melakukan pelanggaran, maka kami tidak segan-segan untuk melakukan penindakan tegas. Rentetan kasus ini menegaskan bahwa reformasi internal kepolisian belum usai. Penegakan disiplin internal bukan sekedar komitmen, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga kepercayaan publik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Terbakar. Tak hanya itu, kendaraan milik warga Palestina juga dibakar pemukim ilegal Israel. Belum ada laporan mengenai korban jiwa, namun serangan ini memperburuk situasi keamanan di tepi barat. Insiden ini menambah daftar panjang kekerasan terhadap warga Palestina yang melibatkan pemukim Israel. Pemirsa, aksi heroik dilakukan seorang pria yang menyelamatkan pengemudi dari mobilnya yang terbakar di Rusia. Warga merekam aksi heroik penyelamatan seorang pengemudi yang terjebak kebakaran mobilnya di Ural, Rusia. Seorang pria yang kebetulan melintas berupaya menyelamatkan korban, sementara api sudah mulai keluar dari kap mesin. Setelah beberapa lama, pria tersebut berhasil mengevakuasi pengemudi dari dalam mobil dan membaringkannya ke tanah. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka serius, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Pemirsa, sebuah jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Turki jatuh tak lama setelah lepas landas di Provinsi Balıkesir, Turki. Pilot pesawat dilaporkan meninggal dunia. Jet tempur F-16 Fighting Falcon milik Angkatan Udara Turki dilaporkan jatuh usai lepas landas dari pangkalan udara di Balıkesir, Turki, Rabu dini hari. Kementerian Pertahanan Turki menyatakan sinyal radio dan pelacakan pesawat hilang sesaat setelah lepas landas.
Operasi pencarian dan penyelamatan pun segera dikerahkan ke lokasi yang berada di sekitar distrik Naipli dekat jalur tol Izmir, Istanbul. Puing-puing pesawat serta serpihan badan pesawat terlihat berserakan di sepanjang jalan. Nampak tim penyelamat, aparat keamanan, kendaraan polisi, dan ambulans berjaga di sekitar area jatuhnya pesawat. Sementara petugas melakukan penyisiran di titik puing-puing ditemukan. Gubernur Balıkesir Ismail Ustaulu mengonfirmasi bahwa pilot pesawat meninggal dunia dalam insiden tersebut. Kementerian Pertahanan Turki menyatakan tim teknis khusus telah diterjunkan untuk melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan penyebab kecelakaan. Hingga kini otoritas Turki belum mengungkap kemungkinan faktor teknis maupun kondisi lain yang diduga sebagai penyebab jatuhnya pesawat.